Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anindita Lintang NPM 74, Erika Martasari NPM 79, Elizabeth Briani NPM 94, Laras Widi NPM 96, Novia Dwi NPM 105, Ulfastianingrum NPM 110, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Meluluhlantahkan Kompleksitas dan Bekerja Lebih Cepat. Slide yang pertama akan disampaikan oleh Anindita. Orang-orang pintar berpikir simpel. Simplisitas menghendaki Anda mempersempit alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan kembali ke jalur utama. Jack Trout. Di dunia ini, orang pintar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, orang yang sekedar pintar, dan yang kedua, orang yang disebut pintar karena menciptakan impak yang luar biasa. Selanjutnya, simplisitas dan upaya menciptakan keunggulan daya saing, bagan atau framework untuk menjadikan organisasi yang simple. Yang pertama, bersaing dengan clarity, yaitu pemanfaatan waktu yang berbeda. Seperti ubah cara pemanfaatan waktu. Yang berikutnya, design smarter work, yaitu kembali pada kebutuhan manusia, seperti lebih simpel dalam mencari tahu, merasa lebih simpel, bekerja lebih simpel, dan lebih mudah mencapai keberhasilan. Dan yang terakhir, memimpin dengan navigasi, rubah the rules of the game, yaitu struktur perusahaan yang mendukung untuk menciptakan aturan-aturan permainan baru atau sikap menjadi market leader. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Erika. Selanjutnya, simplisitas dan upaya menciptakan keunggulan daya saing. Bagian di atas menunjukkan bahwa manusia dapat melakukan navigasi lebih mudah bila dapat bersaing dengan clarity. Clarity berarti kejernihan, yaitu kejelasan dalam berbagai hal. Ketika bekerja sama, seseorang harus bisa menunjukkan dengan jelas apa yang harus dikerjakan dan sebaliknya. Yang diajak bekerja sama juga harus mengerti apa saja yang harus dikerjakan. Organisasi dengan clarity berarti memiliki kejelasan. Pemimpinnya juga harus tahu apa yang harus dikerjakan dan kapan hal itu harus diselesaikan. Demikian pula dengan bawahan-bawahannya. Selanjutnya, landa atau serigala. Landa. Pemimpin-pemimpin bisnis yang berpikir sederhana itu diibaratkan sebagai penganut strategi landa. Landa hanya memakai satu strategi clarity. Ia mencecar mangsanya secara pasti, dan begitu dapat, ia langsung menerkam dan kembali ke sarang persembunyiannya. Strategi inilah yang dilakukan oleh Walgreens, yang mengambil jalan simpel dengan konsistensi tinggi. Kemudian serigala. Pemimpin bisnis lainnya justru menganut strategi agresif yang disebut sebagai strategi serigala. Serigala memang cerdik dan banyak akalnya, tetapi cara bekerjanya sangat kompleks. Kala melakukan serangan lewat berbagai taktik dan strategi. Dengan kata lain, serigala menganut banyak strategi dan banyak melakukan hal yang sia-sia. Selanjutnya, mengapa takut berpikir dan bertindak sederhana? Yang pertama, Anda akan disebut simplistik. Orang simplistik berarti tidak pandai atau bodoh. Orang-orang mengatakan bahwa pengetahuan Anda terbatas, kurang wawasan, dan sebagainya. Yang kedua, Anda dinilai kurang mengerti. Mereka menuntut konsultan menyajikan laporan yang tebal-tebal dan memuat banyak gambar, bagan, flow, dan angka yang kompleks untuk sebuah kontrak yang dianggap mahal. Konsultan yang menyajikan hal yang simpel dianggap kurang mengerti. Kemudian yang ketiga, seseorang akan mengatakan, begitu saja saya juga sudah tahu. Jawaban atau penjelasan Anda yang sederhana dan terlalu mudah dimengerti bisa dianggap terlalu basic, terlalu umum, atau bahkan terlalu jelas. Lalu yang keempat, Anda akan dicap malas. Kata malas bukan berarti malas secara fisik, seperti tidak mau mengerjakan sesuatu, melainkan malas berpikir. Dari keempat ini, sampai di sini hampir semua orang setuju betapa pentingnya berpikir dan berkomunikasi dengan jernih dan jelas.
Tetapi dalam praktiknya manusia menemui banyak hambatan dan kesulitan. Orang-orang yang berpikir dan bertindak sederhana akan menuai sejumlah kritik, dan kritik-kritik ini bisa mengurangi keyakinan seseorang untuk berkomunikasi dengan sederhana. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Eliza. Slide selanjutnya yaitu nilai-nilai kecepatan. Perubahan erat hubungannya dengan kecepatan. Anda bisa saja mengatakan telah berhasil berubah, tetapi seberapa cepat perubahan itu bisa memberikan jawaban? Perubahan yang lambat tidak bisa memberikan arti apa-apa bila ia telah kehilangan momentum. Jadi, perubahan memerlukan tingkat kecepatan untuk merespon. Kita dituntut bekerja lebih cepat dan cepat lagi. Dulu, kita bisa mengatakan kepada calon pelanggan, "Sabar ya, silahkan kembali lagi minggu depan." Mereka mengira calon pelanggan itu akan datang kembali ke sana minggu depan. Keliru. Mereka sudah pergi ke tempat lain. Ketika orang di sebelah bisa melayani lebih cepat, maka mereka segera berpikir, mereka benar-benar malas. Kompetitor membukakan mata konsumen, di sana langsung terlihat siapa yang cepat dan siapa yang malas. Kemudian, slide selanjutnya yaitu unsur-unsur kecepatan. Kecepatan bukan semata-mata unsur gerak dan bertindak, melainkan melibatkan banyak hal, yaitu yang pertama pentingnya akses, kedua berpikir cepat, ketiga pengambilan keputusan yang cepat, keempat bingkai eksekutif, kelima kecepatan bertindak, keenam disiplin diri, ketujuh antisipatif, kedelapan kerjasama tim, dan yang terakhir memanfaatkan teknologi. Unsur-unsur kecepatan ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novia Dwi Rahmasari. Yang pertama ada pentingnya akses. Pemain-pemain pasar global hanya bisa bergerak cepat kalau mengutamakan akses. Mereka harus mampu mengakses semua pasar potensial dan semua pemasok penting dalam tempo seketika. Yang kedua, berpikir cepat. Berpikir cepat artinya fokus pada hal-hal pokok dan mampu merespon dengan cepat. Bukan harus menunggu 1 minggu atau 1-2 hari, melainkan 1-2 jam saja. Ini hanya mungkin dilakukan kalau seseorang sudah terbiasa berpikir cepat, familiar dengan data dan masalah, dan didukung oleh tenaga ahli yang mampu berpikir sederhana dan cepat pula. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang cepat. Berpikir cepat artinya memiliki kemampuan merespon informasi dengan cepat. Prosesor yang canggih, mudah, kaya dengan pelumas, dan gigi yang baik bisa memproses info dengan cepat. Ada banyak penjelasan mengapa seseorang menjadi lambat dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama pembelajar yang lambat, yang kedua tidak kenal masalah, yang ketiga konflik of interest, yang keempat posisi hasil kompromi, yang kelima prosedur yang menghambat, yang keenam tim yang lemah, yang ketujuh persepsi terhadap resiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ulfa. Perkenalkan, nama saya Ulfa Setyaningrum dan akan melanjutkan presentasi dari Mbak Novia. Yang keempat yaitu bingkai eksekutif. Keberanian seorang eksekutif dalam mengambil keputusan tentu saja berhubungan dengan personality masing-masing. Personality mereka biasanya dibentuk melalui proses panjang yang dibentuk dari lingkungan di mana ia berada, di samping selera pribadi yang bersangkutan. Ada 4 jenis bingkai eksekutif, yaitu yang pertama, tipe headland. Adalah eksekutif dengan kepemimpinan kuat, tetapi emosinya sangat dikendalikan. Yang kedua yaitu tipe ilustrasi, merupakan bingkai eksekutif paling ideal. Kepemimpinannya kuat dan bekerja dengan emosi namun tidak emosional. Yang ketiga yaitu tipe logo, adalah eksekutif yang kepemimpinannya lemah tetapi emosinya lepas. Yang keempat yaitu tipe analisis, adalah tipe yang terlemah, kepemimpinannya lemah, dan emosinya sangat dikendalikan. Yang kelima yaitu kecepatan bertindak. Kecepatan bertindak para pemimpin perubahan sangat ditentukan oleh medan yang dihadapi masing-masing. Rewood, Goldwasser, dan Street 2001 membagikan tindakan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama sprint. Ini artian action yang diambil pemimpin kalau waktu yang dimiliki sangat pendek, kompetisi tinggi, dan tidak menghadapi banyak rintangan. Yang kedua yaitu lompat rintangan.
Seseorang tidak bisa melakukan sprint kalau di depan ada begitu banyak rintangan. Seseorang dituntut bekerja cepat tapi dibutuhkan lebih dari sekedar cepat, yaitu kehati-hatian dan kebiasaan melompat dengan cermat penuh perhitungan. Yang ketiga yaitu dasa lomba. Seseorang diberi banyak waktu, tetapi stamina harus kuat karena rintangan yang dihadapi sangat panjang dan beragam. Selain harus selalu siap berubah dan belajar menghadapi hal-hal baru, seseorang harus mengatur ritme, pernafasan, dan emosi. Yang terakhir yaitu maraton. Maraton merupakan medan yang hanya dimiliki pemilik perusahaan swasta berusia muda. Karena seorang pemilik yang masih muda usia, maka medan masih panjang. Yang keenam yaitu disiplin diri. Tips untuk membangun disiplin diri. Yang pertama, mulailah dengan diri sendiri. Start with yourself. Yang kedua yaitu jangan berorientasi pada pesaing, berorientasilah pada pelanggan dan diri Anda sendiri. Yang ketiga, jangan menunda, lakukan sendiri mungkin. Yang keempat, mulailah dari hal-hal kecil atau start small. Yang kelima yaitu mulailah sekarang juga, atau start now. Terima kasih dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Laras. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh kelompok kami, yaitu yang ketujuh adalah antisipatif. Salah satu penyebab lambannya suatu respons dalam menghadapi suatu perubahan adalah karena manusia gagal melakukan antisipasi. Tips untuk bersikap antisipatif yaitu, yang pertama, biasakan melihat ke depan, bayangkan apa yang Anda impikan di hari esok, lalu tentukan langkah-langkahnya. Yang kedua, pelajari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, lihatlah apa yang selalu dilakukan oleh orang-orang pada saat tertentu dan pikirkan sebelum semua itu terjadi lagi dan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, latih memori dan gerakan untuk menangkap peluang-peluang itu dan berikan penghargaan pada siapapun yang bertindak responsif. Yang keempat, buat early warning system dan analisis setiap signal ke dalam sebuah pendekatan semi-ilmiah untuk mendeteksi segala kemungkinan. Yang kelima, biasakan bekerja dengan data dan dengarkan apa yang sedang dilakukan orang di luar sana. Selanjutnya, yang ke-8 adalah kerja sama tim. Seseorang tak dapat bekerja cepat kecuali mereka the winning team yang juga berorientasi pada nilai-nilai kecepatan. Clauses and Posner tahun 2013 menemukan, seseorang pemimpin yang melakukan perubahan tidak dapat bekerja sendiri. Baginya, individualistic achievement hanyalah mitos belaka. Kita tidak bisa melakukan hal yang terbaik tanpa orang lain. Clauses and Posner. Tips untuk membentuk the winning team adalah yang pertama yaitu jangan terlalu ambisius dengan membentuk sebuah super team. Yang kedua, rekrut orang-orang yang komit terhadap kesempurnaan, memiliki standar yang tinggi, memperhatikan detail, dan action-oriented. Yang ketiga, berikan standar atau ketentuan-ketentuan yang jelas. Yang keempat, harapkan yang terbaik. Yang kelima, kuncinya adalah komunikasi. Yang keenam, berikan perhatian. Yang ketujuh, personalisasikan penghargaan. Yang kedelapan, berikan penghargaan tim. Yang kesembilan, berikan sentuhan cross-border. Yang kesepuluh, rayakan bersama. Dan yang terakhir, yang ke-11 adalah jangan pernah membubarkan the winning team. Yang ke-9 adalah memanfaatkan teknologi. Teknologi mampu membuat seseorang menjadi lebih mudah memahami selera pasar sehingga membuat lebih antisipatif. Seseorang bahkan dapat menyajikan produk-produk atau jasa-jasa baru beberapa saat sebelum konsumen menyatakan kebutuhannya. Marketing sedang mengalami pergeseran dari searching menjadi sensing. Terima kasih. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, yaitu tentang meluluhlantahkan kompleksitas dan bekerja lebih cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.